Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada mahasiswa untuk mata kuliah SDM Jepang dan migrasi. Sebelumnya saya minta maaf karena kondisi internet yang kurang stabil. Saya akan men-share dan membuat video terkait soal SDM Jepang dan migrasi internasional. Oke ya. Baik. Oke, sudah kelihatan. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait perlindungan bagi pekerja migran. Dalam hal ini untuk upaya perlindungan pekerja migran Indonesia melalui jaminan sosial. Dalam hal ini diatur pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia. Dalam hal ini pemerintah pusat menjamin adanya jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional. Penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk resiko tertentu yang tidak tercakup oleh jaminan sosial, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta. Dan ketentuan lebih lanjut untuk terkait perlindungan bagi pekerja migran ini diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian perlindungan pekerja migran dalam jaminan sosial tenaga kerja. Pekerja migran Indonesia ini diberikan perlindungan sebagaimana yang tadi saya sebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan bagi pekerja migran, dan dalam hal ini terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini mereka mendapatkan manfaat diperoleh jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan khusus. Kemudian masa perlindungan pekerja migran di Indonesia. PMI atau pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan yang membayar iuran untuk mendapatkan perlindungan pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. PMI perseorangan yang membayar iuran untuk mendapatkan perlindungan pada saat selama bekerja dan setelah bekerja. Kemudian jangka waktu perlindungan pekerja migran Indonesia pada jaminan sosial. Jangka waktu perlindungan sebelum bekerja paling lama 5 bulan. Jika PMI belum berangkat ke negara tujuan penempatan melebihi jangka waktu 5 bulan, PMI melakukan pendaftaran perlindungan sebelum bekerja dengan membayar kembali iuran sebelum bekerja. Jangka waktu perlindungan selama 25 bulan dengan rincian paling lama 24 bulan di negara tujuan penempatan, paling lama 1 bulan pada persiapan kepulangan di negara tujuan penempatan. PMI perseorangan mendapatkan tambahan perlindungan selama bekerja paling lama 1 bulan setelah pendaftaran dan pembayaran iuran sampai dengan PMI berangkat ke negara tujuan penempatan dalam bentuk manfaat program JKN. Kemudian jangka waktu perlindungan setelah bekerja paling lama 1 bulan di Indonesia. Kemudian perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pekerja migran Indonesia yang diatur di pasal 31. Pekerja migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang dalam hal ini mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah, negara tujuan penempatan, dan pemerintah Republik Indonesia, memiliki sistem jaminan sosial dan atau asuransi yang melindungi pekerja asing, kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional. Jadi hal-hal yang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia berdasarkan aturan perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang yang berlaku di Indonesia,
dan hukum negara tujuan penempatan, serta hukum kebiasaan dan hukum internasional yang digunakan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Penghentian larangan dari pemerintah pusat terkait penempatan pekerja migran disebabkan dengan pertimbangan keamanan, perlindungan HAM, kemudian pemerataan kesempatan kerja, kemudian kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional. Hal inilah yang memberikan ruang kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan atau melarang pekerja migran Indonesia untuk ditempatkan ke negara tujuan karena alasan keamanan, karena perlindungan HAM, karena pemerataan kesempatan kerja dan kepentingan ketersediaan tenaga kerja di nasional. Kemudian dalam hal ini kita melihat lagi bahwa pekerja migran Indonesia itu dapat diberikan perlindungan terhadap aturan-aturan hukum internasional atau aturan-aturan kebiasaan yang diakui dan berlaku di negara-negara dalam hal melindungi pekerja migran. Di sini peran advokat hak-hak pekerja migran dalam hal ini ada 10 prinsip Global Compact. Serikat buruh dan organisasi masyarakat dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa pekerja migran yang dipekerjakan di perusahaan-perusahaan seluruh dunia tidak dieksploitasi dan tidak mengalami siksaan. Serikat buruh dan masyarakat dapat mempergunakan sistem organisasi, antara lain pertemuan tingkat tinggi Global Compact, jejaring lokal, forum jejaring lokal, tahunan, dan lain-lain, yang menjadi ruang dalam melindungi atau dalam melakukan advokasi terhadap pekerja-pekerja migran, khususnya dalam hal ini adalah pekerja migran Indonesia yang diatur di ILO, untuk memastikan di mana perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja migran, hak asasi manusia dan hak buruh mereka diberikan dan dilindungi. Dalam hal ini, peran advokat dalam hal ini adalah memberikan perlindungan akan hak-hak pekerja migran, pencegahan akan penyalahgunaan terhadap mereka, kekerasan dan diskriminasi, promosi atas skema yang kooperatif untuk mengatur migrasi. Kemudian advokasi hak-hak pekerja migran. Hukum-hukum dan kebijakan yang menentukan bagaimana hak-hak pekerja migran diinterpretasikan. Lembaga-lembaga nasional, regional, internasional yang dituntut untuk menegakkan hak-hak dan sikap dan perilaku pejabat dan warga biasa termasuk pekerja migran terhadap hak-hak pekerja migran. Jadi dalam hal ini, negara-negara yang menempatkan pekerja-pekerja migrannya, lembaga-lembaga nasional, dalam hal ini kita ada BP2MI, yakni adalah badan yang memberikan perlindungan kepada pekerja migran, dan bagaimana mereka dalam hal ini memberikan perlindungan dan bekerja sama dengan koordinasi yang ada di luar negeri, atase yang dapat memberikan ruang dalam proses melindungi pekerja migran Indonesia. Kemudian tujuan advokasi bagi pekerja migran, memastikan agar pemerintah dan badan-badan HAM nasional lebih serius dalam memandang hak-hak pekerja migran, berupaya untuk membuat pelanggaran-pelanggaran tersebut diperhatikan oleh badan-badan monitoring, pemerintah dan atau organisasi-organisasi hak-hak asasi manusia yang memiliki pengaruh politik dan kredibilitas untuk mengurus atau memulihkan kerugian korban, memperoleh keputusan atau tindakan tertentu sehubungan dengan kasus tertentu, membuat hukum nasional menjadi sesuai dengan standar HAM internasional di mana negara yang bersangkutan merupakan negara anggotanya. Jadi aturan-aturan hukum khususnya dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran itu dapat memenuhi standar-standar HAM internasional di mana negara Indonesia merupakan bagian dari kerjasama yang ada di ILO. Kemudian Serikat Pekerja Internasional. Serikat Pekerja Internasional dalam hal ini mampu memobilisasi dan mengatur para pekerja migran, menjadi perwakilan dari para pekerja migran bagi petugas, memainkan peranan advokasi sesuai dengan NGO menggarisbawahi permasalahan daripada korban dari pekerjaan ilegal,
perburuan paksa, dan trafficking buruh. Menyediakan pelayanan secara langsung bagi pekerja migran seperti bernegosiasi untuk kontrak pekerjaan standar, menyediakan program-program sebelum keberangkatan, pelayanan rujukan bantuan hukum, mengidentifikasi agensi pengusaha yang tidak jujur, dan lain sebagainya. Membagi informasi mengenai pekerjaan dan penempatan pekerja migran antar negara-negara pengirim dan penerima. Dalam hal ini, Serikat Pekerja Internasional sebagai mediasi dalam menghubungkan atau baik, kita lanjutkan kembali terkait penjelasan tentang Serikat Pekerja Internasional. Kemudian dalam hal ini Serikat Pekerja Internasional itu menyediakan pelayanan secara langsung bagi pekerja migran seperti bernegosiasi untuk kontrak pekerjaan standar, menyediakan program-program keberangkatan pelayanan rujukan. Jadi sebaiknya negara-negara anggota itu harus memenuhi standar-standar terkait soal perlindungan bagi pekerja migran. Kemudian LSM. LSM dalam hal ini memastikan informasi yang siap, mudah, dan dapat dan realistis mengenai rekrutmen dan pekerjaan di luar negeri. Bekerja sama dengan serikat-serikat pekerja dan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk membawa ketertiban disiplin bagi proses rekrutmen. Bertindak sebagai pengawas di tingkat akar rumput, melaksanakan kampanye advokasi, menjalankan rangkaian pelatihan khusus dan menyediakan pelayanan khusus yang mendorong migrasi pelayanan khusus yang mendorong migrasi legal, termasuk bantuan hukum dan memproses aplikasi untuk pekerjaan atau dokumen perjalanan bantuan hukum dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini BP2M adalah lembaga yang BP2M adalah lembaga yang didirikan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, namun perlu ada upaya dari LSM untuk menjadi pengawas dalam rangkaian proses rekrutmen pekerja migran hingga pekerja migran dilakukan penempatan atau ditempatkan di suatu negara tujuan. Kemudian selanjutnya bagi pekerja migran bahwa dia mampu memastikan dia dipekerjakan secara legal, kemudian dapat semua informasi yang bisa tentang agen rekrutmen, pastikan Anda memiliki kontrak kerja yang sah, pastikan bahwa Anda memiliki semua dokumen perjalanan, ketahuilah bahwa pernikahan hanya legal apabila kedua belah pihak setuju, Anda tidak dapat dipaksa untuk menikah seseorang. Itu artinya gini, bahwa pekerja migran harus tahu bahwa dasar dari dari adanya perjanjian kerja atau dalam perlindungan hukum yang diatur di Undang-Undang Nomor 18 2017 bahwa pekerja migran itu boleh ditempatkan apabila negara Indonesia dalam hal ini memiliki perjanjian kerjasama dan adanya perjanjian kerja Baik, akan saya share kembali terkait soal bagaimana pekerja migran harus mengerti hak-haknya dan sebenarnya harus membaca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Apa yang menjadi hak-haknya? Dalam hal ini, bahwa pekerja migran harus memiliki dokumen-dokumen resmi yang sebagaimana yang telah diatur di undang-undang. Juga perlu diingat bahwa biaya penempatan pekerja migran itu bukan merupakan tanggungan dari pekerja migran. Sebagaimana yang diatur di pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Kemudian dalam proses perlindungan hukumnya bahwa pekerja migran dalam hal ini bisa ditempatkan apabila perusahaan penempatan migran ini memiliki aturan terkait dengan pekerja asing dan negara Indonesia adalah negara yang bekerja sama dengan negara tersebut dan serta adanya perjanjian kerja di antara pekerja migran dengan
pemberi kerja dalam hal ini. Kemudian pekerja migran, oke, tadi pastinya dia harus mengetahui pemerintah negara asal. Pemerintah negara asal mendirikan dan memonitor perjanjian perburuan secara bilateral dan multilateral. Artinya ada perjanjian G2G, government to government, maupun multilateral sifatnya. Menetapkan standar minimum atau rekrutmen warga negara. Menetapkan langkah-langkah keadaan darurat, misalnya standar minimumnya harus 18 tahun, baru bisa dapat menjadi pekerja migran Indonesia, memiliki dokumen-dokumen terkait dokumen pribadi maupun dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk sebagai pekerja migran. Kemudian ada kompetensi dalam hal ini, kemudian diberikan pelatihan, kemudian diberikan diadakan uji kompetensi, diberikan sertifikat dari hasil ujian kompetensi tersebut untuk dapat dipekerjakan sebagai pekerja migran. Kemudian menetapkan langkah-langkah keadaan darurat, namun pastikan langkah-langkah tersebut tidak sengaja mengarah pada perburuan paksa dan trafficking. Dalam hal ini, negara Indonesia atau pemerintah Indonesia dapat mencabut larangan untuk mencabut atau menghentikan larangan penempatan pekerjaan tadi yang sudah saya sebutkan karena keamanan, karena pelanggaran HAM, terus karena juga adanya keadaan memaksa dan kemudian melihat juga kebutuhan penempatan dan melihat juga kebutuhan nasional. Artinya hal-hal ini menjadi hal yang sangat harus diperhatikan oleh negara-negara asal. Menyediakan pelayanan rekrutmen publik, dalam hal ini Indonesia telah mengaturnya ke BP2M, kemudian mengembangkan peraturan nasional yang mencakup rekrutmen pribadi, yakni swasta maupun publik dalam hal ini. Memberi izin mengawasi dan mengatur rekrutmen pribadi yang dilakukan oleh swasta, dan jelas bahwa sanksi-sanksi terhadap penempatan pekerja migran yang tidak sesuai dengan aturan, maka dalam hal ini dicabut izinnya. Itu sanksi-sanksi yang diberikan kepada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Menyediakan informasi bagi migran dan keluarga migran, dalam hal ini ada badannya sendiri, yaitu BP2M. Dalam hal ini menyediakan pelayanan bantuan bagi pekerja migran dan keluarga, melakukan konsultasi dengan pihak luar negeri. Pihak luar negeri artinya atas atau konjen-konjen Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Kemudian organisasi pengusaha terlibat dalam dialog dengan berwenang sehingga memiliki pendapat dalam perjanjian kerja secara bilateral, multilateral, terlibat dalam konsultasi tripartit, memonitor penerapan dari perjanjian kerja, kemudian menyediakan informasi mengenai negara-negara penerima, mendukung dan menggalakkan program-program pelatihan. Kemudian agen ketenagakerjaan Republik agen ketenagakerjaan publik meningkatkan kualitas dan biaya pelayanan yang lebih rendah, mempersiapkan staf agar mereka dapat menyediakan informasi gender sensitif, memastikan bahwa staf peka terhadap kerentanan yang khusus dari perempuan pekerja migran, menghubungkan rekrutmen dengan pelayanan bantuan lainnya, dan memastikan agensi pekerjaan publik bebas dari korupsi. Kemudian pemerintah negara mengirim dapat mendorong aktivitas agen rekrutmen secara sah. Dalam hal ini memperlakukan perizinan bagi agen-agen rekrutmen swasta, pengharusan kinerja finansial, menentukan batas biaya, menyediakan untuk inspeksi kerja, menyediakan insentif untuk kinerja yang baik. Dalam hal ini penempatan pekerja migran itu diatur dalam Undang-Undang 18 2017, bagaimana proses penempatannya, bagaimana perusahaan-perusahaan yang menempatkan pekerja migran, dan bagaimana sanksi-sanksi bagi penempatan pekerja migran yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian agen rekrutmen swasta, standar minimum bagi tingkat profesionalitas, pelayanan, pemberitahuan secara jelas dan penuh mengenai semua biaya, informasi dari pengusaha mengenai perincian, perhubungan, pekerjaan, tidak dengan sengaja merekrut untuk pekerja melibatkan resiko atau bahaya. Dalam hal ini ada standar-standar bagi agen rekrutmen swasta. Kalau di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
Kemudian selanjutnya tinjauan tentang kerangka kerja multilateral ILO tentang migrasi perburuhan, pekerjaan yang layak. Dalam hal ini mengembangkan dan menerapkan kebijakan ekonomi dan sosial yang menciptakan pekerjaan yang produktif dan layak bagi seluruh pekerja, mendukung penerapan dari agenda kerja global di tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di pasal 31 sampai dengan 35 terkait perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi pekerja migran itu diatur. Bagaimana pekerja migran dan keluarganya diberikan perlindungan hukum, perlindungan ekonomi, maupun perlindungan sosial dalam proses baik sebelum bekerja, dalam proses bekerja maupun sudah bekerja. Cara-cara kerja internasional tentang migrasi perburuhan, di mana mengembangkan kerjasama internasional untuk mempromosikan migrasi yang teratur bagi kepentingan pekerjaan, terlibat dalam pertukaran informasi intra-pemerintah, dialog tripartit di tingkat-tingkat regional, internasional, dan multilateral, dan perjanjian-perjanjian multilateral. Dalam hal ini bahwa ILO mengadakan kerjasama kepada seluruh negara-negara anggota terkait tentang pekerja migran di suatu negara. Artinya ILO sendiri membuat dalam hal ini kesepakatan mengadakan perjanjian agar memberikan perlindungan bagi pekerja migran sehingga pekerja migran dapat melaksanakan kegiatan bekerja yang sesuai dengan perlindungan hak-hak pekerja migran, perlindungan HAM, dan tidak ada diskriminasi terhadap proses pekerjaan. Kemudian basis pengetahuan global. Pengumpulan dan analisa data dari pembagian migrasi buruh berdasarkan gender dan penerapan dalam kebijakan migrasi buruh. Promosi dan bantuan bagi penelitian atas migrasi buruh dan mengumpulkan dan pertukaran profil praktek dengan migrasi buruh. Kemudian selain itu ada manajemen migrasi perburuan efektif, kemudian perlindungan pekerja migran, memastikan bahwa hukum-hukum nasional dan praktek mempromosikan melindungi HAM, pencegahan perlindungan terhadap praktek-praktek migrasi yang sewenang-wenang, artinya terjadinya trafficking, perdagangan orang, pekerja migran ilegal itu tidak diusahakan tidak terjadi dan diberikan perlindungan bagi baik pekerja migran yang reguler maupun yang ilegal dalam hal ini. Proses migrasi mempromosikan proses migrasi perburuhan yang adil, teratur, baik di negara pengirim maupun negara tujuan. Menyederhanakan prosedur-prosedur administrasi, partisipasi dari organisasi-organisasi pengusaha, pekerja, dan dalam hal ini Serikat Pekerja Internasional dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran. Kemudian integrasi dan inklusi sosial, mempromosikan pekerja migran dan keluarga mereka masing-masing dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya di negara-negara tujuan. Penentuan bahasa dan kursus orientasi budaya. Negara Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jelas menyebutkan bahwa adanya pelatihan-pelatihan pekerja, pelatihan-pelatihan bagi pekerja migran ini adalah upaya untuk memberikan perlindungan di dalam hal ini jaminan sosial, baik praktek pelatihan, praktek kompetensi, kemudian bahasa ini perlu diberikan perlindungan bagi pekerja migran. Demikian dalam hal ini diskusi terkait pekerja migran Indonesia, khususnya migrasi internasional, di mana dalam hal ini melihat bagaimana peran ILO dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran. Demikian saya sudahi pertemuan kita ini dan nanti kita bisa diskusi lagi. Ini adalah pertemuan terakhir dan saya berharap Anda sudah mengisi Google Form di mana saya menanyakan beberapa hal terkait bagaimana pekerja migran itu diberikan jaminan sosial. Nah, dalam hal ini ya perlu didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Di dalam BPJS Ketenagakerjaan khusus mengatur bagaimana
perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di luar negeri. Baik, terus kemudian ada beberapa pertanyaan soal apa dasar hukumnya bagi perlindungan pekerja migran Indonesia. Dasar hukumnya selain Undang-Undang 18/2017, kemudian peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, kemudian atau hukum yang ada di negara penempatan, kemudian hukum kebiasaan dan hukum internasional itu menjadi dasar dari perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi pembatasan bagi pekerja migran untuk ditempatkan di suatu negara itu karena alasan keamanan, karena pelanggaran HAM, karena ada batasan bagi penempatan pekerja migran, terus kemudian karena ada kebutuhan nasional. Jadi ini dibatasi atau dihentikan proses penempatan pekerja migran. Ya, demikian. Dan saya berharap Anda sudah memberikan contoh bagaimana kasus-kasus terhadap permasalahan yang terjadi terkait soal penempatan pekerja migran di suatu negara. Jika ada yang ingin diskusikan, silakan WA saja di grup maupun di email sehingga kita akan ada proses tanya jawab di sana. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.